Baik, salam Kopdar Freedom. Selamat datang lagi di episode Kopdar Freedom kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah video dengan materinya berjudul The New Normal. Baik, kita tahu bahwa sekarang lagi masih dalam suasana lockdown, PSBB, ya jadi uh, masih dalam krisis pandemi COVID-19. Dan pada kesempatan kali ini, saya hanya ingin berbagi tentang apa yang saya research dan saya pikirkan selama kurang lebih hampir 2 bulan ya. 2 bulan ini saya juga bisnis and work from home. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan sesuatu yang positif buat teman-teman yang menyaksikannya. Oke, saya rasa kita semua sudah kangen dengan berpergian, traveling. Pada dasarnya kita manusia atau individu yang bersosialisasi. Kita juga rindu untuk melakukan bisnis secara normal, bekerja, bertemu dengan teman-teman ya, kerabat-kerabat. Mungkin di luar kota juga banyak yang biasa kita kunjungi. Terus kita juga sering melakukan hobi. Kemudian ya otomatis penghasilan dan income dari bisnis kita bagus. Mungkin pada saat sebelum pandemi COVID ini juga kita sedang kencang-kencangnya expand, mengembangkan bisnis kita, mencapai goal-goal target-target kita, dan mungkin teman-teman yang bekerja pada saat sebelum ini terjadi lagi fokus-fokusnya sedang mengejar goal, dan yang jadi profesional mungkin sedang meniti karir dan menantikan promosi gitu ya. Kemudian yang jangan lupa juga kita sebentar lagi bagi yang umat Islam mau lebaran ya, jadi biasanya budaya mudik, pulang kampung, atau family holiday ya, family holiday biasa kita udah rencanakan, apalagi juga anak-anak sekolah sebentar lagi sebenarnya kalau waktunya normal biasanya kita liburan. Dan pada kenyataannya kondisi ini sedang tidak bisa kita lakukan semua ya. Situasi sekarang ini menyebabkan hal-hal normal yang kita biasa lakukan ya, beberapa hal yang biasa kita lakukan secara normal, secara rutin kita planning dan kita lakukan, ini tiba-tiba berubah gitu ya. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman semua juga menyadari bahwa kondisi saat ini memang sedang uh, buruk sekali, ya artinya kita sedang down ya, di semua negara juga terjadi demikian. Saya ada beberapa catatan yang mungkin bisa teman-teman jadikan referensi ya, beberapa notes dari riset saya selama beberapa waktu ini, waktu PSBB ini. Dan kita mesti siap untuk hal-hal normal yang baru ya. We must ready for the new normal. Kenapa bisa begitu? Karena selama krisis akibat pandemi COVID-19 ini, lebih dari 30 juta orang di seluruh dunia kehilangan pekerjaan, ya, jobless, ya, PHK di mana-mana. Lalu lebih dari 6.800 bisnis food and beverage, ya, restoran tutup di Indonesia. Dan ada 700 mall di seluruh Indonesia tuh tutup ya, tidak dibuka. Kalaupun operasi mungkin hanya sekedar yang jual kebutuhan seperti supermarket ataupun pharmaceutical. Dan lebih dari 1.300 hotel di Indonesia tutup, pariwisata kena dampak yang cukup signifikan menurut saya, karena larangan traveling ini. Dan tentu saja juga ada hubungannya ke industri airline. Beberapa negara ya, ratusan perusahaan di beberapa negara ini terancam bangkrut dengan adanya larangan traveling di seluruh dunia. Dan yang mengejutkan lagi adalah sebenarnya sepanjang sejarah baru kali ini terjadi harga minyak di Amerika Serikat ya, West Texas Intermediate ini underlying commodity yang menurut saya kali ini kena pukulan yang mengejutkan karena harganya sampai minus 37,63 US dollar per barrel. Wah, jadi tentu saja minus karena menurut logika sederhana, karena kendaraan aja juga nggak banyak yang keluar, kendaraan pribadi, termasuk airlines tadi yang tidak beroperasi dan banyak pabrik yang tutup. So oversupply gitu ya teman-teman semua.
Dan ada 460.000 perusahaan dan pabrik di China tutup secara permanen. Kalau kita bicara pabrik di China ini, mostly production ya, pabrik-pabrik dari beberapa produk di seluruh dunia ini factory-nya banyak di China ya. Dan ada setidaknya 2 dari 5 merek otomotif terkenal menghentikan produksinya. Kemudian yang kena lagi adalah bisnis retail ya. Bisnis retail mengalami penurunan pengunjung hingga 90% karena memang mall tidak buka, kemudian supermarket juga hanya basic nih, kebutuhan pokok, dan ini juga social distancing sangat pengaruhnya. Kemudian sempat properti sedang menuju tren naik sebelum COVID ini. Akhirnya dengan krisis pandemi COVID-19 ini, kebangkitan properti yang tertunda dan sekarang lagi tertekan ke arah negatif itu teman-teman semua. Nah, 10 hal inilah yang menurut saya sudah cukup membuat kita harusnya siap untuk the new normal ya. Beberapa hal yang baru, rutinitas yang baru, dan habit yang baru yang harus kita siapkan. Dan demikian juga di industri investasi ya. Jadi kalau kita tahu pada tanggal 9 Maret 2020 itu adalah the Black Monday, di mana stock market crash. Kalau kita lihat Dow Jones Industrial Average itu loss-nya sudah lebih dari 2.000 poin. Pada saat itu ya pasar saham sedang panik sekali. Kemudian dengan bergulirnya kepanikan itu dan terus menurun, dan lockdown di beberapa negara juga diperpanjang, akhirnya pertumbuhan ekonomi di bulan April secara global itu sudah menurun hingga minus 3%. Jadi banyak yang mengalami pukulan telak teman-teman semuanya di sektor investasi juga. Nah, apa yang beberapa negara lakukan, beberapa negara besar ya, seperti Amerika, ini juga sudah melakukan manuver-manuver. Kebanyakan dari mereka ya, sederhananya mereka akan cetak uang banyak-banyak. Mereka akan memberikan bailout atau suntikan-suntikan kepada masyarakatnya, pelaku ekonominya, pengusaha-pengusaha di negara tersebut ya. Jadi central banks di beberapa negara banyak yang akan melakukan cetak uang banyak-banyak. Tentu saja dengan juga menekan interest rate yang kecil, hanya demi untuk masyarakat atau pelaku ekonomi di negara tersebut bisa survive melewati masa COVID-19. Dan jangan lupa juga banyak kredit macet, banyak orang nggak bisa bayar kewajibannya ke bank ataupun ke cicilan apapun, even itu sekedar leasing untuk angsuran mobilnya. Lending online juga banyak yang macet, dan ini parah sekali dampaknya. Dan jika ini pun dilakukan, ada risiko yang cukup besar yang kita harus perhatikan, yaitu tentu saja kalau nyetak uang banyak-banyak, yang terjadi adalah hyperinflasi. Jadi yang ditakutkan adalah sebenarnya inflasi. Jadi mata uang negara tersebut akan mengalami penurunan nilai gitu ya. Tapi saya yakin sekali US dollar masih tetap kuat ya, mata uang yang tetap kuat di seluruh dunia. Nah, apakah Indonesia sendiri akan melakukan langkah itu, mencetak uang sebanyak-banyaknya? Ini masih dalam perdebatan di beberapa media maupun online maupun berita ya. Saya lihat masih jadi perdebatan, dan saya juga pribadi tidak tahu apakah Indonesia akan melakukan langkah nyetak uang yang banyak gitu ya. Karena pengaruh sekali dengan inflasi yang harus dijaga gitu teman-teman. Nah, berapa lama kira-kira ini akan berlangsung? Kalau kita lihat sejarah sebelumnya, sebenarnya kondisi krisis yang berdampak ke ekonomi itu sudah banyak terjadi di tahun-tahun sebelum. Ya, ada sejarah-sejarah yang dimana tahun-tahun tersebut adalah kondisi krisis. Nah, kalau kita mulai dari tahun 60, tahun 70-an ya, awal tahun 70-an itu ada market crash dengan total market loss minus 37%. Durasi masa krisisnya adalah 481 hari. Dan untuk recovery-nya, nah ini menarik teman-teman, untuk recovery-nya butuh 419 hari. Pada tahun tersebut butuh waktu sekitar 1 tahun 3 bulan lah ya. Nah,
Kalau kita lompat ke tahun 80-an, di tahun 87 juga ada satu angka yang fantastis, di mana tahun 87 itu ada market crash dengan durasi hanya 117 hari, dengan minus 36,6%. Namun untuk recovery-nya itu butuh 1.357 hari. Tahun 2007-2009 ya, dengan krisis ekonomi 2008 juga di Amerika ya, something about liberty reserve ya, Anda bisa Google sendiri, bisa cari sendiri. Itu durasinya 617 hari dengan total market loss minus 48,6%. Dan ini menarik, butuh 1.529 hari untuk recovery. Nah, kita ambil positifnya, we will get through this. Kita akan lewati ini. Kita akan survive dari krisis ini. Pasti. Humanity is strong dan kita pasti bangkit lagi. Hanya memang sekarang ini kita adalah orang-orang yang mengalami krisis dengan pandemi COVID-19 ini. Namun pasti kita recovery. Tapi pertanyaannya adalah berapa lama kita bisa butuh waktu untuk recovery gitu ya teman-teman semuanya. Dan ini masih belum tahu karena ini masih belum selesai ya. Dan kita berharap ini segera berakhir dan recovery-nya cepat ya. Tentu saja kita semua berharap recovery-nya cepat. Nah, sebenarnya teman-teman semua, tanpa bermaksud untuk menakut-nakuti atau membuat situasi menjadi lebih negatif, tapi justru saya mengajak teman-teman semua bahwa di situasi seburuk apapun selalu ada harapan. Ya. There's always a hope, gitu ya. Jadi di tengah-tengah krisis pun kita masih bisa punya harapan. Nah, kok bisa? Apa sih harapan itu? Jadi menurut saya harapan itu adalah kemampuan kita untuk bisa melihat bahwa selalu ada titik terang. Selalu ada titik terang, selalu ada peluang, selalu ada kesempatan, meskipun di tengah krisis maupun situasi yang gelap sekalipun. Ya, selalu ada titik terang. Jadi kita harus punya hope, yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu ya, yang positif dan yang terang di balik situasi yang gelap gitu ya. Nah, tapi kita juga harus siap untuk pembaruan atau the new normal, habit yang baru, situasi yang membuat kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan dan kondisi yang sekarang ini. Dan kedepannya ini akan menjadi sesuatu kegiatan rutin atau hal-hal normal yang baru. Nah, ada 4 consumer mega shift di sini. Yang pertama, stay at home lifestyle, pasti sudah terjadi di mana-mana. People can work from home. Kemudian mega shift yang kedua adalah kebutuhan basic manusia akan turun, yang tadinya sudah di posisi comfort atau luxury bisa saja turun sampai ke basic needs sekarang. Nah, mungkin kalau kita simpulkan situasi sekarang ini, semua orang pada posisi yang sama. Jadi menurut saya di situasi seperti sekarang ini nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin gitu. Jadi situasinya selalu sama. Back from zero. Basic orang adalah stay survive, get through this. Menjadi piramida yang paling bawah, yaitu kebutuhan untuk just for survive dulu gitu ya. Lalu mega shift yang ketiga adalah orang mulai go virtual, mulai online, ya, mulai melakukan banyak hal dengan secara online. Kemudian mega shift yang keempat adalah masyarakat akan menjadi banyak society yang akan menjadi empathy society gitu ya. Jadi orang lebih care, lebih perhatian, dan sebenarnya juga kita sudah diajarkan untuk pakai masker, stay distance ya, dan try to think about other people gitu ya. Jadi nggak selfish lagi gitu. Mungkin kita fine aja, tapi kita waktu mau keluar pun kita harus pikirin orang lain gitu. Jadi this is the time to empathic society to rise up gitu ya. Nah, jadi hashtag from home ini udah mulai terjadi, dan setelah ini saya rasa banyak perusahaan yang akan merubah struktur manajemennya, SOP-nya, ya, kemudian sistem kerjanya, karena ternyata di situasi sekarang ini
they can be productive walaupun mereka work from home. So maybe ya mungkin beberapa departemen di satu perusahaan akan dirombak cara bekerjanya gitu ya, lebih efektif walaupun dilakukan secara online ya. So everybody gonna work from home, business from home, they definitely shop from home. Anak-anak school juga udah mulai dari rumah online ya, dengan menggunakan Google Classroom dan lain-lain. Beberapa media meeting online juga dipakai gitu ya, menggunakan video juga, even when they do their homework atau melakukan tes gitu ya. Kemudian banyak juga orang hangout sekarang atau kumpul-kumpul atau meeting just for chit chat, itu juga udah melakukan online, right? So hashtag from home is the new normal for us, and we have to get used to it. No, sekarang what should I do dengan investasi ataupun bisnis, apa yang harus saya lakukan untuk melanjutkan kegiatan ekonomi atau income stream kita gitu ya. Jadi di krisis begini apa sih yang bisa kita lakukan? Jujur di negara kita ini, terutama di Indonesia ya, ekonomi lokal sedang drop banget, sedang turun banget activity-nya, dan tentu saja consumer semua pada nggak bisa konsumtif ya. Jadi ditambah lagi larangan traveling, social distancing, dan lain-lain. Jadi memang lagi terpuruk banget. Tapi masih ada nggak sih bisnis yang bisa kita jalankan, dan kalaupun di lokal masih sulit gitu ya kondisinya, bisa nggak kita bisnis dengan market yang lebih global lagi? Nah, di sini poin yang saya mau sharingkan, di mana saya temukan beberapa minggu lalu gitu ya, bahwa ternyata masih ada investasi atau bisnis yang bisa kita jalankan walaupun ekonomi kita di lokal sedang drop banget. Ternyata kita bisa masuk pasar global. Nah, sedikit sebelum saya masuk ke bagian tersebut, saya ingin jelaskan bahwa sebenarnya di era milenial ini ya, I think maybe starting dari 2010 ya, investasi itu sudah nambah kategorinya gitu ya. Yang pertama kita punya investasi yang biasa kita tahu adalah deposito. Deposito, kemudian kita ada investasi saham, kita ada investasi properti. Nah, ternyata ada juga investasi emas ya teman-teman ya, komoditi gitu ya. Nah, ternyata di millennials ini kita mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah tahu ataupun baru tahu nih. Jadi mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat, bahwa ada yang namanya aset digital. Aset digital yang bisa menjadi salah satu opsi kita untuk berinvestasi, terutama di situasi sedang krisis begini gitu ya, dengan kondisi the new normal ini. Ternyata aset digital menjadi salah satu opsi pilihan yang paling kompatibel waktu kita berinvestasi maupun kita melakukan bisnis. Nah, tentu saja teman-teman, ilmu berinvestasi pada dasarnya sama, selalu ada risiko, dan kita bisa manage risikonya, dan kita bisa pelajari, kita bisa kenali sampai di mana plus minusnya gitu ya. Nah, kalau kita bicara deposito ya, tentu saja ini kita bicara uang kertas atau fiat money gitu ya. Nah, fiat money pasti berhubungan dengan inflasi gitu ya. Tapi memang resikonya rendah, tentu saja low risk ya low gain gitu ya. Hasilnya juga nggak seberapa, karena maybe kalau di negara ini mungkin hanya sekitar 7% interest-nya untuk 1 tahun ya dengan deposito. Fluktuasinya cukup stabil, namun likuiditas juga oke banget. Anytime dengan jangka waktu yang sudah kita sign dengan kontrak, kita bisa tarik gitu ya. Nah, kemudian ada saham. Nah, saham ini sebenarnya cenderung terhadap inflasi ya naik, kita basically pasti lebih untung daripada kita deposito. Namun ini sedikit long run, kemudian resikonya cukup tinggi, karena kalau naik juga kita dapat profit cukup tinggi. Fluktuasinya memang fluktuatif sekali, dan likuiditasnya masih oke, ya, masih secure juga. Ada emas juga, emas actually desentralisasi juga, inflasinya juga bagus ya, artinya plus terhadap inflasi. Resikonya rendah karena kita nyimpan fisik, dan fluktuasi juga. Namun pada kesempatan krisis seperti sekarang ini, beberapa waktu lalu harga emas cenderung naik ya.
Likuiditas juga oke, karena kita bisa jual di pasar yang disediakan di manapun kita berada gitu ya. Kemudian ada investasi properti yang secara historical sebenarnya properti itu tidak ada investasi yang rugi ya di properti ya, selalu ada nilai tambah, tinggal berapa lama waktunya. Tentu saja dengan uh, lokasi ya, properti itu poinnya adalah lokasi. Resikonya rendah karena memang kita pegang fisik juga, ya, walaupun kita bentuknya sertifikat, dan fluktuasinya cenderung stabil dan meningkat. Hanya kelemahan properti adalah likuiditas. Likuiditas ini agak sulit ya kalau kita misalnya butuh cash dalam waktu cepat, beberapa cash gitu kita butuh. Nah ini untuk jual properti butuh waktu teman-teman semua ya, tidak secepat itu likuiditasnya. But anyway itu sebenarnya plus minus dari beberapa investasi. Nah, yang menarik adalah digital asset di mana secara inflasi per 3 sampai 4 tahun itu cenderung naik teman-teman ya, bahkan ada yang bisa sampai 100 kali lipat. Nah, resikonya pun tergolong sedang kalau dibandingkan dengan juga hasil yang cukup besar ya, keuntungan yang cukup besar dari investment kita di digital asset. Saya rasa bisa dikategorikan sedang. Kemudian fluktuasinya cenderung meningkat ya, tetap ada naik turun tapi kalau ditarik garis lurus secara jangka panjang cukup meningkat, dan likuiditasnya sangat oke banget karena digital asset tuh ternyata gampang dicariin teman-teman dengan beberapa exchanger di beberapa negara itu gampang sekali, dan maybe only take 10 sampai 15 menit sudah masuk account kita gitu ya. Dan anyway, kalau teman-teman masih mau berinvestasi, sebenarnya di mana aja boleh. Yang penting jangan taruh semua telur di satu keranjang, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada hubungannya dengan digital asset ya, teman-teman ya. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa perekonomian dunia secara umum sedang turun, gitu ya. Dan pasar lokal juga apalagi. Nah, sekitar 2-3 minggu yang lalu ya, tepatnya sebenarnya kurang lebih 3 minggu yang lalu ya, saya menemukan dunia digital asset ini ada sesuatu yang saya temukan yang cukup mengejutkan. Saya pikir di situasi krisis dunia seperti ini, krisis ekonomi akibat COVID-19 ini, pasar dari digital asset juga mengalami drop atau penurunan yang cukup signifikan. Namun sebaliknya ternyata teman-teman semua, capture ini di layar ini saya buat sebenarnya actually tanggal 10 Mei ya, tanggal 10 Mei saya buat capturean screenshot ini. Kalau Anda bisa lihat ternyata per 24 jam ya, per satu hari ya, per 24 jam transaksi cryptocurrency atau digital asset itu mencapai 187 miliar US dollar lebih gitu ya. Wow, ada apa? Ya, jadi saya selalu berpikir sederhana, ada apa? Ternyata ada kegiatan ekonomi yang masih begitu besar, perdagangan yang begitu besar di cryptocurrency di dunia digital asset yang sampai angkanya mencapai 187 miliar US dollar. Dan kemudian saya cari tahu lebih dalam lagi, saya breakdown lagi, ternyata dari top 100 cryptocurrency atau digital asset di seluruh dunia, saya ambil yang 5 besar ya. Di sini kalau teman-teman lihat di sini top 5 kita udah tahu ada Bitcoin, nomor 2 ada Ethereum, nomor 3 ada Ripple, nomor 4 ada Tether atau USDT, kemudian yang nomor 5 ada Bitcoin Cash. Nah, yang menarik mata saya adalah Tether atau USDT yang nomor 4. Volume per 24 jamnya ditransaksikan hingga 71 miliar 345 juta sekian US dollar. Wow, dalam 24 jam bahkan mengalahkan senior-seniornya dia seperti Bitcoin, Ethereum, dan Ripple. Wow, 71 miliar US dollar di saat situasi ekonomi seperti sekarang ini gitu ya. Logikanya sih masuk akal dari sisi karena perdagangan digital asset tidak perlu socialize atau secara fisik atau cocok dengan konsep social distancing. We can do it from our house ya, kita bisa lakukan di rumah kita by online, masuk akal. Tapi yang masih saya bingung adalah kok bisa sebesar itu gitu ya. Artinya ternyata there's still a hope ya, masih ada titik terang nih
di situasi ekonomi seperti ini, gitu ya. Pemikiran sederhana saya adalah sebenarnya gini, kalau saja saya ada 0,1% ikut dalam volume per 24 jam tersebut ya, wow, angkanya luar biasa ya. Jadi Tether USDT ini cukup menarik saya, dan saya lihat juga harganya selalu stabil ya, 1:1 dengan US dollar. Saya coba cari tahu kenapa, namun ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan seperti ini. Ini website Business Insider di tahun 2018, jauh sebelum ada krisis pandemik ini. Ada statement di website Business Insider bahwa how the next economic crisis could make or break cryptocurrency. Jadi sebenarnya ada krisis pun, ini menjadi tanda tanya apakah bisa cryptocurrency ini menjadi andalan atau juga ikut turun gitu ya. Nah, kalau kita lihat di website Cointelegraph, saya ingat satu statement ini ya. Ini sebenarnya 21 Maret tahun 2020. Jadi sudah masuk dalam masa COVID-19 ini. Bitcoin adalah salah satu digital asset dan the mother of cryptocurrency. Itu sebenarnya didesain memang untuk krisis finansial gitu. Dan sejauh ini sangat berjalan dengan baik. It's working well. Kenapa? Karena memang cryptocurrency dengan Bitcoin, digital asset pertamanya, blockchain teknologi ini lahir pada saat krisis tahun 2008. Kalau Anda ingat tadi tabel market crash 2007 sampai 2009, tahun 2008 itu di Amerika sedang krisis banget ya, market crash, dan dari situlah ideologinya tentang decentralized money atau people's money atau decentralized economy gitu ya. Saya tidak akan bahas secara detail di video kali ini. Anda bisa lihat di video-video yang lain, dan atau Anda bisa kontak orang yang memberikan link ini kepada Anda di video ini ya. Namun intinya memang cryptocurrency, blockchain teknologi, dan dengan cryptocurrency pertamanya Bitcoin memang didesain untuk financial crisis seperti ini. And it's working very well. Oke, ini satu ya. Yang berikutnya adalah di India sendiri, di mana pada saat sebelum COVID-19 ini adalah salah satu negara Asia yang masih menentang tentang perdagangan cryptocurrency. Namun pada saat dia lockdown 21 hari, ekonomi sedang drop banget, di mana-mana jutaan orang kehilangan pekerjaan. India lift up cryptocurrency trading in the context of COVID-19. Wow, memang ada hubungannya dengan statement tadi ya. It working very well. Yeah, it's working very well in terms our crisis condition. Cryptocurrency itu working very well gitu ya. Dan ini salah satu contoh yang terbaru di situasi krisis COVID-19. Nah, kesimpulan saya sebenarnya dari beberapa knowledge atau yang saya pelajari tentang cryptocurrency semenjak tahun 2015, apa sih yang bekerja dengan cryptocurrency ini? Apa sih yang bermanfaat terhadap orang ya, terhadap masyarakat? What is working very well? What is working very well gitu ya? Yang pertama menurut saya teknologinya, teman-teman semuanya, teknologinya akan membantu setiap orang untuk membuat satu distribusi nilai atau distribusi keuangan lebih aman, lebih murah, dan lebih cepat. Ya, teknologi will help people to make safer, cheaper, and faster distribution. Jadi dengan blockchain wallet, dengan konsep blockchain ini, pengiriman nilai itu sudah seperti internet mengirimkan informasi gitu ya. Jadi blockchain actually sebenarnya the internet 2.0 lah boleh dibilangnya. Internet yang memang tiba-tiba lahir untuk pengiriman mata uang gitu ya. Jadi teknologinya sangat bantu. Dan juga sebenarnya kalau Anda nonton di beberapa video di YouTube, teknologi blockchain sudah bermanfaat untuk banyak sekali sektor industri dan banyak perusahaan-perusahaan top sudah pakai ya.
contoh paling simpel blockchain yang dipakai juga Ethereum punya blockchain, yaitu yang dipakai sebagai smart contract. Ya berbagai perusahaan sudah pakai, Bapak Ibu teman-teman semua ya. Jadi teknologinya sangat membantu. Kenapa? Karena blockchain ini juga lebih aman dan lebih transparan, ya. Artinya datanya sangat terbuka gitu ya. Kita bisa pelajari sebenarnya di blockchain.info, kita bisa lihat data semua transaksi gitu ya. Pada kesempatan lain deh, mungkin atau bisa mengkontak orang yang menghubungi memberikan link ini kepada Anda. Anda bisa belajar tentang blockchain teknologi lebih dalam lagi. Alright. Nah, berikutnya adalah ini ada satu artikel yang saya temukan ya, bukan artikel sih, sebenarnya ini di websitenya UNICEF. Ternyata UNICEF ya, satu institusinya PBB untuk donasi kepada anak-anak di seluruh dunia yang kekurangan lah intinya gitu ya. UNICEF itu sudah meluncur atau sudah menerima cryptocurrency sebagai media untuk donasi atau sumbangan. Tentu saja lagi-lagi much safer, cheaper, and faster gitu ya. Anda bisa baca sendiri manfaat dari teknologi blockchain ternyata bisa bermanfaat banget dan positif buat banyak orang gitu ya. Nah, yang kedua menurut saya kenapa bisa sampai global market masih bisa bertransaksi sebesar itu di cryptocurrency, karena local people sekarang sedang seperti tadi saya bilang, the new normal, work from home, business from home. Local people with home-based business, ya, home-based business sekarang bisa masuk ke global market. Ya, ekonomi kita lagi turun secara lokal, lagi lesu banget, tapi kita bisa masuk ke global market. Kenapa? Karena sifatnya dari cryptocurrency yang decentralized. Memang tidak semua cryptocurrency ini decentralized, ada yang semi, ada yang mungkin juga tidak centralized, tapi most of them is decentralized, terutama beberapa top cryptocurrency ya, seperti top 5 tadi itu semua decentralized. Jadi konsep desentralisasi ini sebenarnya udah ada dari zaman dulu, yaitu ada di komoditi yang namanya emas. Gitu. Emas juga desentralisasi. Nah, kita bisa anggap ini sebagai emas digital atau aset digital. Gitu ya. Jadi decentralized memungkinkan kita masuk global market. Contohnya apa? Contohnya begini. Di negara kita sendiri, di Indonesia, sebenarnya kita sudah bersyukur banget karena negara kita sudah membuka kesempatan buat kita untuk memperdagangkan cryptocurrency. Namun ada yang mengawasinya, yaitu Bapepti, dan peraturannya semua perundang-undangannya sudah ada gitu ya. Anda bisa lihat di websitenya sendiri, Anda bisa download PDF-nya juga. Jadi Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komunitas Indonesia itu mengeluarkan peraturan nomor 5 tahun 2019, teman-teman semua. Jadi right before this COVID-19 pandemic, tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto aset. Jadi cryptocurrency atau digital aset masuk ke komoditi berjangka, gitu ya, bursa berjangka. So kita local dengan legal, dengan tenang bisa mulai memikirkan untuk at least we try to do this gitu ya, masuk ke pasar global. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Di Indonesia sebenarnya sudah ada exchanger, jadi beberapa exchanger. Saya kurang tahu persis, kalau nggak salah ada 8-9 exchanger yang sudah under pengawasan dari Bapepti, dan ada pengawasan OJK juga. Namun yang biggest at this moment di Indonesia adalah Indodax. Indodax official exchanger kita, lokal ya, lokal. Jadi kita orang Indonesia bisa exchange, menukarkan rupiah ke digital aset ke rupiah. So this is our cryptocurrency exchange, right? Tapi dengan global market bagaimana caranya? Kita juga tahu bahwa kita ambil contoh ya, bahwa Binance adalah world's biggest crypto exchange di dunia, volume transaksinya gede banget. Nah, kita bisa nih teman-teman berdagang, berbisnis di pasar global. Nah, ambil contoh begini, kalau kita beli salah satu pilihan digital aset yang kita pilih ya, di Indodax kita lihat lagi murah,
kemudian di Binance semua ada yang sedang mau beli cukup tinggi harganya, ada selisih, kita bisa jual di Binance. Demikian juga sebaliknya, kita bisa beli mungkin di Binance, ada jual salah satu digital aset mereka dengan harga yang cukup bagus. Kita lihat di pasar Indodax di Indonesia ada yang mau beli dengan harga yang cukup bagus, ada selisih, kita bisa langsung beli di Binance dan kita bisa jual di Indodax dengan menggunakan blockchain wallet kita. Jadi dengan begitu otomatis kita sudah involve di transaksi global market cryptocurrency. Nah, makanya saya tertarik. Salah satu digital aset yang cukup tinggi volumenya tadi kita lihat adalah USDT. Saya lihat di USDT di bukan beberapa ya, hampir semua exchanger di seluruh dunia ada USDT sebenarnya. Jadi saya berpikir sederhana gini teman-teman, kalau saya beli di Binance gitu ya USDT pas lagi dapat harga murah, kemudian saya jual di Indodax pas ada yang mau beli mahal, saya sudah melakukan bisnis local business, saya local people dengan home businesses masuk ke pasar global gitu ya. Itu salah satu contoh sederhananya. Nah, ada beberapa pendapat pakar tentang cryptocurrency, tentang digital asset. Ini salah satu favorit saya yang mendukung cryptocurrency. Seorang author bestseller terkenal, well known di dunia ya, best selling author, Robert Kiyosaki. Mr. Robert Kiyosaki bilang jauh sebelum masa krisis ini, God's money, which is gold and silver, government's money, which is fiat currency, which is done by government, decree which is dollar. Then there's the people's money, ya, jadi uang orang nih, uang masyarakat, ya, uang kita, gitu ya, which is cryptocurrency on the blockchain technology. Wow, gitu ya. Dan karena lagi banyak social distancing, ya saya juga banyak research di YouTube. Kebetulan saya ikutin juga subscribe channel YouTube-nya, radio show-nya beliau. Dia punya radio show dan baru-baru aja mereka bahas, Mr. Robert bahas tentang gold, silver, and crypto di masa krisis seperti ini, market crash seperti ini. Pegang gold, pegang silver, pegang crypto yang opsi yang paling baik menurut Mr. Robert Kiyosaki. Tapi apakah semua pakar di dunia ini setuju? Tidak juga. Most of them juga mungkin sudah agree dan bahkan sudah melakukan cryptocurrency industrial cukup lama dari awal. Namun juga ada beberapa tokoh investasi dan bisnis ekonom dunia yang juga menentang. Contohnya sebenarnya yang paling kita kenal ya Mr. Warren Buffett ya. Dia pernah statement di satu wawancaranya di CNBC bahwa dia nggak punya cryptocurrency dan dia nggak akan pernah mau punya gitu ya, nggak akan pernah mau beli, skeptis lah intinya. Namun despite that ya, jadi teman-teman bisa lihat di YouTube bagaimana situasi dari Mr. Robert Kiyosaki sekarang dan apa yang dia educate sekarang ini di situasi seperti ini dengan apa yang Mr. Warren Buffett sedang kerjakan gitu ya, sedang sibuk banget nih ngapain gitu ya. Karena beliau ini lebih banyak di investasi saham menurut saya ya, dan memang beliau punya perusahaan yang cukup terkenal, financial company yang cukup terkenal, Berkshire Hathaway ya, dia adalah CEO dan chairman-nya. Nah, namun kalau Anda baca atau nonton berita YouTube beberapa hari yang lalu bahwa Warren Buffett jual cukup banyak saham perusahaan-perusahaan airlines yang dia miliki. Tentu saja kenapa? Karena airlines sedang parkir semua pesawatnya teman-teman ya, sedang drop banget industri airlines, banyak yang terancam bangkrut dan sudah banyak PHK massal di industri airline ini. Jadi otomatis Mr. Warren Buffett melakukan langkah yang menurut saya masih normal sekali. Dengan kapasitas beliau, saya yakin beliau punya satu decision yang cermat ya, itu menjual saham airlines-nya. Nah, tentang plus minusnya atau pro dan kontranya, maksud saya pro dan kontranya cryptocurrency, ada yang pro, ada yang kontra, wajar di investasi apapun ada. Namun yang ketiga menurut saya, why di masa krisis ini cryptocurrency is working very well, because cryptocurrency is the new normal form of asset. Jadi kalau kita track record sejarah, kita ambil mother of cryptocurrency Bitcoin dari semenjak lahir tahun 2008 pertengahan ya 2009,
Di halving pertamanya 2012, kemudian di halving keduanya 2016, dan besok actually tinggal hitungan jam ya, sekitar 9 sampai 10 jam lagi gitu ya. Di waktu video ini dibuat, Bitcoin akan halving yang ketiga. Kalau kita tarik garis lurus, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun, tapi secara garis lurus, aset cryptocurrency Bitcoin ini luar biasa. Starting from $2, $150, $3.400. Wow, naiknya ratusan kali lipat. Even di angka bottom, di angka terendahnya pun Bitcoin tetap naik 100 kali lipat. Menurut saya fantastis sekali. Jadi I think we must prepare and learn more about this ya. Learn more about cryptocurrency because yang ketiga menurut saya cryptocurrency is the new normal form of asset. Oke. Jadi itu sekedar share saya mengenai beberapa new normal yang terjadi di belahan dunia ini, di seluruh dunia akibat krisis pandemi COVID-19 ini. But anyway, sebenarnya di masa-masa sulit, di masa-masa tough situation seperti ini, sebenarnya yang harus kita lakukan adalah tetap stay healthy ya, tetap jaga kesehatan, stay safe with our family ya. Ya intinya patuhilah semua peraturan-peraturan seperti menggunakan masker, cuci tangan. Sebenarnya itu sebenarnya bukan peraturan. Di beberapa negara tertentu udah menjadi hal yang biasa untuk hidup bersih gitu ya. Tinggal kita lebih didisiplinkan lagi. Mulai memikirkan orang lain juga gitu ya. Jadi yang penting jaga kesehatan teman-teman, karena kesehatan adalah harta kita yang paling mahal ya. Yang kedua, selalu kita punya hope ya, kita selalu harus punya harapan yang lebih baik. We must hope for the best. Tapi jangan lupa kita harus juga mempersiapkan jika situasi tersulit dan terburuk pun terjadi, kita harus sudah siap. So we hope for the best and prepare for the worst gitu ya. Nah yang ketiga, don't spend for style and comfort. Jadi untuk sementara ini tunda dulu deh, tahan dulu deh untuk beli-beli sesuatu yang berhubungan dengan gaya hidup dan kenyamanan gitu ya. Selama ini Anda sudah cukup banyak spend money di sana, sekarang saatnya Anda save, dan there is time, nanti ada lagi waktunya in the future gitu ya, kita bisa spend ya, gitu ya. Kita akan bisa membelanjakan lagi. Tapi menurut saya pembelajaran new normal ini sangat berharga ya. So save our money. And open your mind like parachute for every opportunity that come to us. Jadi kalau ada peluang, jangan tutup mata hati, jangan tutup pikiran. Pikiran kita harus terbuka seperti parasut di situasi seperti ini. Siapa tahu ada peluang-peluang yang bisa membuat kita mempermudah kita untuk melewati masa situasi sulit seperti ini. Yang kelima, kita harus sudah siap nih. Dunia tidak akan sama lagi. Ya. The world would never be the same. Ya sudah, terima aja. Get used to it. Ya. Embrace it. Ya. Get used to it. Okay? And stay at home and be productive. Walaupun kita di rumah, kita selalu produktif. Seperti yang sering saya lakukan adalah saya riset, saya bikin video, kemudian saya banyak online meeting, saya banyak conference, saya banyak webinar, and keep connecting to the right people. I think is more important to us at this tough time, karena energi kita harus tetap dijaga, ya, to maintain our positive energy gitu ya. Tentu saja Anda lakukan secara online, ya, jangan dulu secara offline gitu ya. And help each other gitu, kasih semangat, kasih hal-hal yang positif gitu ya. Kemudian kalau teman-teman semua, rekan-rekan semua, Bapak Ibu masih punya beberapa liabilities yang sifatnya menjadi beban, ya, menjadi beban. Ini sekedar saran, tidak berupa apa namanya mutlak atau wajib, sekedar saran aja, opini saya, bisa juga salah. Anda bisa jual atau tukar liabilities Anda menjadi cash atau aset yang lebih liquid, sehingga Anda bisa cash out kapan aja, Anda bisa cairkan, Anda bisa pegang cash. Because at this right moment ya, this tough time, cash is king ya. So cash is king. Kalaupun punya aset harus yang liquid. Makanya saya bilang digital asset salah satu yang menjadi opsi yang cukup baik. And time is very rare thing before. Ya kita sibuk, kita aktivitas, kita punya rutinitas yang membuat kita sudah melupakan beberapa hal ya. Kita nggak punya waktu. Sekarang kita punya waktu. Yeah, we have a lot of time.
Jadi kita harus manfaatkan waktu kita ini bermanfaat dan mempelajari banyak hal baru. Kalau kita kemarin ini hanya melakukan rutinitas kita harus mulai memanfaatkan waktu kita ini, stay at home ini, mempelajari hal-hal yang lebih baru lagi gitu ya. Produktif lah gitu ya. Yang ke-9, buat saya dan beberapa teman-teman sih, biasa kalau baca buku kita suka gitu ya. Saya punya beberapa buku yang sedang saya geber bacanya, saya punya banyak waktu untuk baca. Buat teman-teman yang tidak biasa baca, saya sarankan ya, read books, ya, baca buku, read books, cause it's knowledge, ya, knowledge. And remember, knowledge is power. So kita sekarang ini butuh kekuatan, kita butuh semangat, butuh sesuatu yang menguatkan kita. Dari mana? Paling tidak dari buku yang kita baca. Gitu. Yang ke-10 adalah find out more about this cryptocurrency industry, blockchain technology. Segera hubungi orang yang memberikan link video ini kepada Anda, cari tahu, mumpung Anda punya waktu juga, pelajari, ini ilmu kok, gitu. With or without you, with or without me, gitu. With or without us, cryptocurrency is the future. Ya. Cryptocurrency is the future. Cryptocurrency industry is already big now. Tapi kita nggak tahu. Nah, ini sebaiknya kita punya banyak waktu, kita pelajari. Find out more about this cryptocurrency industry, blockchain teknologi. Tidak perlu terlalu teknis, tidak perlu secara secara IT-nya, secara teknologinya, secara detail tidak perlu. At least you know the basic first gitu ya. Hal-hal dasar Anda tahu dulu. Siapa tahu dari Anda belajar akhirnya Anda punya inspirasi, punya ide, punya peluang, punya titik terang. There's a light ya di situasi seperti ini. In this time of crisis, you still have hope. Still have this little light and can be big light gitu ya. Jadi itu saran aja dari saya. Semoga teman-teman semua di manapun Anda menyaksikan video ini, Anda mendapatkan sesuatu dari video yang jauh dari sempurna ini. Maafkan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya doakan teman-teman semua, rekan-rekan yang menonton video ini dalam kondisi sehat dan tetap semangat, tetap menjalani hidup. Because kalau kita sadari sebenarnya alam, Mother Nature is healing ya. Jadi polusi di mana-mana dengan kesibukan manusia dan lain-lain. Kalau Anda saksikan atau Anda pernah keluar atau hirup udara pagi ataupun siang, sore, malam, Anda sempat keluar rumah gitu sebentar di lingkungan sekitar aja deh, nggak usah jauh-jauh, itu udaranya agak sedikit beda sekarang ya, lebih segar gitu ya. Dan terutama kota-kota besar itu kalau dilihat dari atas, udaranya tuh langitnya clear, bersih gitu loh. Dan kalau Anda bisa lihat sekarang banyak burung-burung di udara berterbangan dengan bebas gitu ya. Kemudian banyak binatang-binatang yang sedang bahagia gitu ya, karena mereka memiliki kondisi alam yang jauh dari polusi gitu ya teman-teman. So di balik kenegatifan ini pasti juga ada positif yang terjadi. So don't worry, ini sebenarnya kita memberikan waktu untuk kita sendiri menambah ilmu, belajar, dan menambah kapasitas, dan tentu saja alam semesta ini kita berikan waktu untuk mereka recovery dan healing gitu ya. Saya ambil positifnya seperti itu. This is tough time buat kita semua. Tough time for humanity, tough time for so many people in the world. But remember, tough time never lasts, but tough people do. Jadi ini akan berlalu lah ya. Seperti ada lagu badai pasti berlalu gitu ya. Dan asal kita tetap kuat, kita akan pasti bisa lewati ini bersama-sama. Oke, terima kasih sudah mendengarkan video saya, dan jangan lupa kalau Anda suka, Anda bisa subscribe, Anda bisa share, dan komen. Terima kasih buat perhatiannya dan selamat belajar. Stay safe and God bless.